Kemarin sih gua sempat lihat-lihat harga packnya yang face add hampir 10 juta sih gua. Wow. Gue penting ya. Tenang. Hello Potatoes. Yes, aku lagi di Orange Hobbies and Games dan sesuai janjiku di video yang unboxing mystery box yang 100 juta itu, yes, kita akan ada konten lanjutan untuk ngebahas lebih lanjut tentang grading dan segalanya. Dan hari ini aku bakal ditemenin sama seorang narasumber yang udah familiar banget sama grading. Aku lihat koleksinya sampai takut. Kita langsung aja panggil kali ya. Boleh, silahkan Ko Anton. Oke, halo. Halo, ini Ko Anton nih. Mungkin teman-teman lebih familiarnya match videoku yang terakhir. Aku ada lawan Cinder Ace yang di tackle, di sliding sama Cinder Ace-nya nih. Ini master kelincinya nih. Hari ini kita akan ngebahas soal grading-grading ya. Iya, Sehat? sehat. Mantap. Jadi emang Ko Anton ini setauku selain main kompetitif Indo ya berarti ya. Iya. Sekarang lagi ngejar poin buat Mega Gym Battle juga. Juga koleksi kartu-kartu yang graded. Iya. Udah dari kapan tuh mulai koleksinya tuh? Mulainya sih udah dari tahun lalu ya, nggak lama dari Pokemon Indo masuk. Memang exposure-nya dari Pokemon Indo itu dulu sebenarnya. Exposure-nya dari Pokemon Indo. Betul. Oh, Terus oke. habis itu kayak ya nyari lagi apalagi bisa dikoleksi, ternyata ya ada kartu Inggris ya kejar di situ. Jadi dari koleksi yang kartu-kartu yang raw sampai akhirnya ya udah yang graded sekalian gitu. Memang udah pasti gitu kan Oh, iya, kondisinya, kemudian skornya gitu itu ya sih. Nah, di video sebelumnya kan aku udah pernah bahas juga ya kayak grading itu sebenarnya apa. Cuma mungkin di sini kita akan nanya ke Ko Anton juga yang sebagai orang yang udah terjun Iya. duluan ke lubang yang dalam ini. Jadi tuh grading tuh adalah memang pada saat kita kirim kartu kita, koleksi kita, itu tuh untuk memang dipastikan bahwa dia kondisinya tuh memang asli, otentik. Kemudian juga dia akan ada scoring di mana memang itu menggambarkan kondisi kartu tersebut itu seperti apa. Karena ada background story seperti ini. Kayak dulu misalnya saya beli kartu-kartu raw, pada saat dijualnya oleh seller dibilang ini kondisinya min, near min. Tapi ternyata pada saat diterima, banyak baret di holonya, scratch-nya di mana-mana. Yang itu memang jadi kayak bikin, kok kayak nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Akhirnya mulai ngelihat gimana sih memang bisa lihat standarnya tuh gimana. Ternyata ada dengan grading itu sendiri bahwa memang ada standarnya. Kartu ini udah pasti asli. Kita kan jadi nggak usah ragu-ragu. Oh nih udah beli mahal ternyata palsu. Kemudian kita juga bisa dilihat ada skornya. Apakah 10 bener-bener yang kayak nggak ada minusnya, atau ternyata dia ya ada minusnya tapi masih oke lah. Jadi itu paling nggak dasarnya kenapa saya mulai hobi koleksi untuk yang kartu-kartu grading. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih soal kartu yang raw sama kartu yang graded. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung juga. Raw itu maksudnya kartunya masih begini nih. Ini namanya kartu yang raw. Ini kartu yang belum di grading, masih ya baru keluar dari pack lah ya. Itu istilahnya kita nyebutnya raw atau masih mentah. Nah, kalau kartu yang udah di graded itu yang kayak begitu tuh contohnya. Nah, ini kartu yang udah di graded tuh dimasukin ke kotak akrilik begini ya. Namanya kita biasa nyebutnya slab ya kok ya. Slab ya. Slab. Nah, jadi kalau kartu yang udah di grade tuh tampakannya seperti ini nih. Mungkin bisa dijelasin dikit kali ya kok ya. Seperti yang kita lihat, jadi kalau kartu ini memang sudah dalam kondisi slab, jadi memang udah pasti kita nggak bisa otak-atik lagi. Gitu. Jadi kita nggak bisa buka tutup nggak. Jadi memang udah terjaga lah kondisinya. Dia akan tulis kalau dia kartunya itu ternyata palsu, dia nggak akan di grade, dia akan balikin kartunya. Oh, akan langsung dikirim balik ke kita? Dikirim balik bahwa memang ini misalnya tidak memenuhi standar bahwa bisa dinilai otentik. Seperti itu biasanya. Kemudian nanti bisa juga dilihat di sini mungkin bahwa ada subgrades-nya. Mungkin agak sulit ya. Mungkin di atas nanti lebih jelas. Fokus. Jadi memang kalau untuk terutama untuk Beckett ya. Jadi dia ada 4 subgrades yang mereka nilai. Itu ada centering kartu, kemudian ada cornernya dia lihat juga, kemudian edges atau pinggirannya, sama surface atau permukaan kartunya. Ya. Nanti dari nilai-nilai tersebut akan memang mendapatkan hasil akhirnya tuh seperti apa, sehingga akan dikonvert ya apakah ini genuine, apakah ini pristine, atau dia plate atau apa ya, kurang lebih seperti itu. Kondisi kartunya sebagus apa lah ya, gitu ya. Apa. Apa ya bahasanya ya, semint apa gitu. Kalau yang udah paling lama dan orang lebih prefer sih memang PSA.
PSA. PSA Oh, itu oke. yang orang mungkin akan lebih familiar dan lebih tahu ya PSA. Kemudian yang kedua Beckett itu sendiri. Kemudian yang sebenarnya yang lumayan terakhir ini banyak orang submit untuk Pokemon adalah CGC. CGC. Iya, Oh, CGC. itu baru dengar tuh. Baru denger ya, sebenarnya dia udah company lama biasanya, tapi memang nge-grade-nya lebih ke arah komik. Oh, Dan sekarang buku komik. Iya, komik-komik. Dan itu juga nilainya juga tinggi juga gitu. Habis di grading nilainya jadi Iya, tinggi. nah. Berarti 3 itu tadi. Tiga itu PSA, terutama PSA, Beckett, sama CGC. CGC, ya. Mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi kok. Ini Oke. gua ada bawa nih beberapa Mm-mm. kartu yang menarik ya. Mungkin boleh diminta penilaiannya kok. Kira-kira. Kita mulai misalnya yang kayak gini ya. Charizard. Ini kita memang tetap kalau bisa sih lihat seoptimal mungkin tuh di sleeve. Atau kalau memang kita punya sarung tangan atau ya mungkin kita bisa keluarin untuk mencegah ada fingerprint, karena begitu ada Fingerprint? iya, kayak misal ada orang kan tertentu yang tangannya berminyak begitu Iya, dia kayak gua nih, tangannya basah. begitu pegang ada bekas itu udah akan mengurangi nilai surface karena dia ada kayak komponen 4 itu surface salah satunya itu, jadi ada fingerprint, ada marking, ada kayak scratch, itu akan mengurangi Nilai di surface. Surface, Surface itu permukaan ya, permukaan kartu permukaan. berarti ya. Nah, kalau di sini kita lihat pertama adalah centering. Centering Hmm. itu adalah posisi kayak gambar utama di dalam bika itu di mana sih? Nah, kira-kira tengahnya dari sisi kanan kiri dalam bika itu apakah proporsional atau enggak? Oh, Nah, ini kalau kita bisa lihat di sini, ini kan sisi sebelah kanan sama sebelah kiri bingkanya yang sebelah kanan lebih sempit. lebih sempit, betul. Nah, iya. itu mungkin akan mempengaruhi nilai di yang centering. seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau corner adalah memang dari sudut-sudut nih kan ada 4 sudut. Itu dilihat apakah ada kekurangannya gitu. Biasanya kartu-kartu walaupun fresh pack kita pull sendiri ada aja gitu, misalnya putih-putih ataupun den itu akan mempengaruhi. Nah, biasa memang itu akan lebih kelihatan kayak kartu di foil kalau kita centerin dan apa dia kayak ada indentation ke dalam atau lebih putih-putih, jeblongan gitu ya. Ya itu yang bisa mempengaruhi nilai corner. Dan sama hal juga ada edges yang dinilai atau pinggiran. Gitu. Jadi sisi atas, bawah, kanan, kiri. Itu dinilai depan belakang juga sih. Kadang kan depannya kelihatan bagus, ternyata pas di belakang ada masuk ke dalam, ada titik putih. Nah, itu bisa mempengaruhi. Kadang ada tuh dari pack. Iya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, baru keluar dari pack. Betul. Udah ada kayak gitu. Wah, apes dong berarti. Jadi memang nggak serta-merta begitu keluar dari factory, kita fresh pack, segala macam, pasti 9 atau 10 nggak. Berarti ya kasarnya nggak gampang juga buat dapat skor bagus gitu. Nggak gampang. Intinya memang nggak gampang. Nggak semudah itu bahwa pokoknya saya nge-pull sendiri kirim udah pasti 9 atau 10, nggak, belum tentu seperti itu. Oke. Ya. Ini kalau lu lihat Charizard gue yang ini nih kok, Iya. kira-kira bisa berapa nih? Kalau ngelihat ini kemungkinan besar sih akan di antara 9. Sekitar 9. 9. Karena ya Kenapa? overall memang kartu-kartu Jepang itu kualitasnya jauh lebih oke. Pasti Har juga tahu sendiri kan udah sering. Yes, betul. Ya, Makanya gue lebih sering unboxing Jepang karena gue suka kualitas kartu Jepang tuh lebih lebih enak, foilnya tuh lebih bagus gitu. Jadi memang overall kalau kartu Jepang lebih bagus kondisinya. Jadi untuk dapat 9-10 itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan kartu-kartu Inggris. Oke. Berdasarkan pengalaman sih seperti itu. Dan ini memang ya kurangnya di centering aja, sama mungkin ada sedikit putih-putih di corner sama di bagian edges-nya sedikit. Jadi dan itu kayak masih dalam tahap yang oke, tolerable gitu. Jadi kayaknya kemungkinan besar akan 9. Ini kemungkinan akan 9 ya. 10 pun juga masih nggak menutup kemungkinan gitu untuk di PSA, tapi most likely akan ke 9 gitu. Itu kalau PSA. Kalau Beckett gimana, Bang? Kalau Beckett itu akan paling sulit untuk dapat 10-nya. Paling sulit. Iya, paling sulit dapat 10-nya. Jadi kenapa? Karena dia untuk dapat 10 dia 3 dari 4 subgrades-nya itu harus 10. Tadi 4 subgrade tuh. Iya. 3-nya harus minimal 3 harus 10. Betul. Yang satunya juga minimal 9,5. Kalau 9 kayaknya juga akan pengaruh tuh. So far sih belum pernah dapat yang 193-nya 10, tapi ya rata-rata kalau yang dapatnya nilai 10 adalah 9,5 misalnya, karena centering biasanya itu paling susah. Centering 9,5, kemudian corner 10, edges 10, surface 10. Oh iya, ini kayak gini centeringnya Nah, udah kalau ini kelihatan kita lihat banget ya centering aja kemungkinan 9 sampai 9,5. 9 lah, 9 sampai Iya. 9,5. Kemudian corner pun juga nggak
nggak benar-benar bagus banget. Iya, kemarin gue lihat di sini tuh kayak ada putih-putih dikit Iya, nih. ini bisa antara 9 sampai 9,5 juga gitu Quarternya. kan. Iya. Ah. Karena dia bukan yang kayak masuk banget atau yang kayak bener-bener kayak Damage iya, gitu ya. yang kayak Ah. masuk banget atau kayak gimana sih kayak ketekuk atau apa. Mhm. Biasanya sih masih kisaran segitu. Mhm. Kemudian pinggir-pinggirnya juga masih lumayan oke, bisa 9,5 atau 10. Ya 9 Edges-nya ya. kalau ada titik-titik lebih kelihatan mungkin akan mempengaruhi jadi 9. Oke. Kemudian surface-nya biasanya kalau begitu kita memang nggak ada apa ya, nggak ada kayak cacat dari pabrik yang kayak kelihatan baret atau apa, biasanya sih itu bagus kartu-kartu baru. Oh, Biasanya oke. 9,5 10. Jadi itu dia kenapa memang akan jadi overall ke 9. Ah. Nah ini kan tadi kan gue ada hal yang menarik nih kok dari yang lu ngomong kan kalau Beckett mau kasih nilai total 10 ya, itu kan minimal harus ada 3 yang skornya 10, Ya. satunya mungkin 9,5 berarti ya. Hmm. Nah berarti kartu-kartu yang misalnya 3-nya 10 sama satu 9,5 sama yang 4-4-nya 10, value-nya beda dong? Beda jauh banget, beda jauh banget. Beda jauh banget. Beda jauh banget itu yang memang dibilang benar-benar paling bagus atau kalau di bahasanya itu black label kalau di Black label, Iya, kayak bir. Labelnya? Ya, labelnya itu Aha. ya memang dia hitam, beda Oh kalau ini kayak ini kan tadi 9,5 10 tuh masih emas, begitu udah 9 kalau di Beckett jadi silver warnanya. oh berarti kalau ini skornya 10 tapi dia 10 10 10 9,5 itu masih Emas, juga warnanya. Oke, iya masih Kalau emas. semuanya 10 baru warnanya hitam. Hitam. Oh. Begitu dia jatuh ke 9 itu juga jadinya warnanya silver. Oh, di atas itu black label. Iya. Hitam. Iya, Ada. ada. nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ya. Kartu yang worth grading pertama adalah lu suka dulu kartu itu, pastinya ya kan. Oh, oke. Karena biasanya gue kalau misalnya mau kirim grading adalah memang kartu-kartu yang gue suka atau personal collection. Yang memang kedua abis itu ya memang punya value yang tinggi. Yang punya value tinggi. Iya, biasanya kartu-kartu value tinggi itu apa sih ya? Kalau di Pokemon ya Charizard, Pikachu. Nah, itu yang fan seperti itu. favorite lah ya, Iya, Pokemon yang memang orang-orang demen. Kayak begitu orang ngomong Pokemon, apa sih Pokemon? Pasti orang tahu Pikachu. Walaupun iya. memang nggak semua orang tahu Charizard. Iya. Tapi begitu memang udah yang kayak high value, pasti orang akan mention ya Charizard. Charizard betul. Kayak Pikachu tuh gue tau yang mahal tapi nggak sebanding sama Charizard sih. Iya, untuk Iya. beberapa secara overall begitu, tapi ada beberapa kartu yang memang Pikachu-nya mahal ya. Pikachu-nya mahal dan bahkan seperti Illustrator card Oh, iya, Pokemon iya. itu gambar Pikachu Pikachu itu Illustrator. harganya mahal sekali. The most expensive Iya, card itu. atau Pokemon Trophy, Nah, itu juga gambarnya kan oh Pikachu. yang World Championship gitu Iya, ya? Oh, oke. Itu memang kartu-kartu yang paling mahal sebenarnya ya justru gambar Pikachu. Berarti tadi satu yang kita suka, kartu yang kita Iya, suka. Dua yang value-nya lumayan. Ya, Yang value-nya lumayan itu biasanya ya Charizard, Pikachu yang banyak orang kenal lah. fan favorite lah ya. Iya. Kalau dari 5 kartu ini, kalau yang lu lihat secara value lah ya, worth buat di grading gitu. Ini menarik banget. Karena ini ya memang kartu Jepang overall kita paling nggak ngarepin memang dia kondisinya udah bagus, jadi kita berharap skornya tinggi, Skornya tinggi. ya kan. Kemudian ini kartu yang nggak gampang juga didapat, ya Kartu kan? emas. Kita Dan dia berapa memang- box tuh nggak dapat. Betul. Kemudian dia di set ya memang high class pack kan. Iya, high class memang, pack, betul. Nggak bukan yang pack Bukan yang pack murah secara lah. harganya pun juga udah Betul. lebih mahal. Ya, kemudian salah satunya yang sampai sekarang saya tahu itu kartu gold ini belum di print dalam bahasa Inggris. Oh, tag team ya? Tag team Ya, gold tag ya? team gold Belum ada. so far belum ada. Infonya juga belum ada kan sampai sekarang ya? Sampai sekarang belum. Ya memang ada kayak mereka bilang bakal dirilis pada saat holiday set atau apa, tapi sekarang udah Natal juga udah lewat, Iya, belum betul. di print sama Belum mereka. di-print sampai sekarang. Kalau ternyata nggak di print dalam bahasa Inggris dan cuma Japanese Sama only Korea gitu ya? kan? Kayaknya ada Korea Iya, tuh ada ada. Korea. Nggak, maksudnya nggak ada Inggrisnya, ya pasti kan akan dikejar kartu Jepang karena mereka Karena cuma ada Jepang ya ya? itu bisa aja harganya akan makin naik. Oh. Jadi ya kita mesti ngelihat mungkin faktornya salah satu seperti itu. Yang benar-benar kayak apa ya, eksklusif dirilis di Jepang itu bahkan beberapa kartu harganya akan jauh lebih mahal. Oh, oke. Gue jadi kepikiran nih. Berarti tuh misalnya kayak beberapa promo-promo yang eksklusif Jepang nih. Iya. Kayak misalnya yang gue kemarin lihat yang mahal banget tuh apa ya? Pikachu Mario. Ya, Ya, yang kayak gitu-gitu. betul. Itu yang nggak ada bahasa Inggrisnya.
dan memang eksklusif untuk Japanese, ya itu harganya justru makin Oh. mahal gitu. Oke. Mm-mm. Berarti ya itu tadi ya, selain fan favorite, langka, kayak Eksklusif. eksklusivitasnya itu juga Iya. bisa pengaruh ke value-nya. Betul. Oh, oke. Nah, kita udah ngomongin banyak banget nih tentang cara gradingnya, apa yang dinilai, terus kartu-kartu apa yang worth buat di grading. Tapi kita sama sekali belum ngomong ini kalau misalnya gue pengen grading nih semua kartu ini nih kok. Mm-mm. Caranya gimana? Caranya gampang-gampang susah. Heeh. Nah, jadi Soalnya setahu gue itu yang tadi kita nyebut PSA segala macam itu nggak ada di Indonesia kan? betul, nggak ada di Indonesia, tapi sebenarnya udah ada beberapa agent atau kayak orang di Indonesia sendiri yang buka jasa itu. Oh. Jadi kayak mereka buka jasa untuk mengirimkan misalnya langsung ke direct ke US untuk PSA ataupun Beckett ataupun CG sih saya belum tahu. Tapi untuk PSA dan Beckett itu saya tahu ada agentnya. Oh, ada agentnya di ada Indo. beberapa justru yang memang yang buka kayak buka slot untuk kirim grading. Nah, Tapi kalau misalnya nih, Mm-mm. gue pengen, nggak usah lewat agent-agent lah, gue sendiri lah kirim langsung ke PSA gitu, bisa juga? bisa aja. Jadi tinggal buka webnya, kita isi formnya, kirim, Hmm. ya seperti itu gitu. Cuma kan memang pada saat kita kirim satu kartu aja atau costnya akan sangat besar. Iya benar sih. Dibandingkan memang kita ikut agent, mereka agent pasti akan ngumpulin beberapa, mereka udah tahu ada kalkulasi minimum segala macam, sehingga otomatis akan lebih murah untuk biayanya dibanding kita kirim sendiri. Kirim sendiri. Betul. Sama yang gue kepikiran juga tuh kalau misalnya kirim sendiri, takut kartunya kenapa-kenapa di jalan Satu sih. betul, itu banyak banget kejadian. Jadi loss di jalan, kita nggak tahu. Wah. Ataupun baik dari proses kita kirim ke sananya maupun sesudah grading dikirim balik ke kita. Itu Oh, iya. banyak celah yang bisa terjadi, bisa aja menyebabkan kartunya hilang gitu. Iya, Bayangin gua pernah. kita udah berharap ini proses kirimnya istilahnya costly juga karena nggak murah. Oh iya. Kemudian udah nunggu lama, ternyata nggak balik-balik ke kita. Itu kan bener-bener gimana ya? Nyesek sih, Iya, nyesek sih. itu yang memang salah satu proses yang memang itu harus dijalanin gitu. Selama ini pun, selama saya kirim grading segala macam, pasti ada hal-hal seperti itu. Maksudnya rugi di waktu dan segala macam itu kan ada karena semua butuh proses. Ya gitu. itu resikonya lah ya. Makanya mendingan langsung beli grading sih. Langsung beli graded sih ya. Kalau memang ada budgetnya, kemudian ada kartu yang sesuai memang disuka, beli langsung grading itu akan sangat disarankan karena saya pun juga melakukan seperti itu. Jadi saya misalnya ngelihat ada kartu ini udah ada di depan mata misalnya, atau udah ada di market, atau lebih bagusnya lagi udah ada di Indonesia, tinggal beli, ya udah saya akan beli gitu. Oh iya, daripada harus kirim jauh-jauh mahal-mahal dari luar negeri Iya, gitu lah ya. kalau dihitung-hitung cost-nya itu ya mungkin akan kurang lebih sama atau lebih mahal ternyata pada saat kita coba kirim sendiri dan semacam. Satu rugi kita ongkos kirimnya segala macam. Kemudian belum tentu skornya sesuai yang kita harapin. Betul. Karena nggak segampang itu. Saya juga ada contoh misalnya nanti yang saya kirim, harapan saya waktu itu adalah 9 atau itu ternyata cuma dapat 6. Itu jauh banget sih. Iya, jadi memang nggak semudah itu, bahwa kayak tadi saya bilang di awal bahwa nggak pasti begitu pack fresh ataupun dalam shield begitu dikirim akan otomatis 9-10 nggak. Oke. Gitu. Tapi lu udah pernah kok kirim buat grading kartu dari Indonesia? Udah. Itu kirim sendiri apa lewat agent nih? Lewat agent. Lewat agent. Mm-mm. Oh, itu kira-kira harganya berapa sih? Untuk per kartu kurang lebih sekitar 600-700 ribuan. Per lembar kartu itu? Per lembar kartu. Itu all in apa cuma jasanya doang? Pokoknya all in kita udah terima. Itu untuk Beckett ya. Oh, Beckett Itu ya. udah all in, pokoknya kita kirim ke agent tersebut yang akan proses segala macam, begitu sudah selesai akan dikirim ke rumah kita. Oh, berarti itu udah termasuk sama biaya kirim bolak-balik ke Amerikanya juga ya? Betul. Oh, Nah, memang kesannya mahal kesannya sih. mahal ya. Ya memang lumayan mahal, dan selain cost-nya segitu, sekarang yang menjadi masalah adalah waktunya. Jadi proses grading itu iya, berapa lama? begitu udah masuk, terakhir saya begitu masuk bulan Mei ke atas itu mundurnya jauh banget. Dia normal prosesnya kalau untuk misalnya kita bilang yang biasa banyak dipakai itu adalah tarif ekonomi ya. Biasanya itu sekitar 20-30 hari kerja.
Jadi bukan Oh. 20-30 hari biasa ya. Misalnya kita masukin diterima di sana tanggal 20, selesainya 30 hari pas dari situ enggak, tapi 30 hari kerja. 30 hari kerja berarti bisa 1,5 bulan, bisa 2 Iya. bulan. Itu pada normalnya. Mm-mm. Kalau sekarang itu mundurnya sangat jauh, dari yang 30 hari kerja bisa jadi 4 bulan, 5 bulan. Nah, itu dia. Setengah tahun weh. Iya, jadi kita kirim dengan harapan 9-10, sudah nunggu 6 bulan atau setengah tahun atau bahkan bisa setahun. Oh, bisa Ternyata- setahun. bisa banget, karena ngelihat bahwa sekarang kayak untuk market US sendiri mereka langsung maunya yang ekspres. Mm-mm. Semakin banyak ekspres dikirim, Mm-mm. yang ekonomi atau yang kelas-kelas di bawahnya akan tergusur. Oh, Jadi orang kan oke. akan mengirim ekspres, begitu itu digusur, otomatis akan makin mundur. Iya. Jadi itu yang terjadi saat ini. Nah, makanya saya pun tetap kalau misalnya ngelihat ada kartu yang saya incar Mm-mm. udah ada di Indo atau misalnya bisa dibeli, Mm-mm. harga masih masuk akal, Mm. saya akan mendingan beli langsung gitu. Oh, iya, daripada harus nunggunya lama, harap-harap cemas, skornya Iya, bagus. betul. Oke. Sekarang kita mau lihat koleksinya Ko Anton. Boleh. Kartu-kartu graded-nya dulu kali ya. Tadi kan ada Shining Charizard. Kita ganti showcase-nya di sini, jangan kartu-kartu gua lagi. Oke, di sini ada Charizard, Ini Shining Charizard. Shining Charizard yang unlimited. Kemudian Bracket ini 9,5. ya, ini juga ada Charizard. Oh. Iya, ini adalah memang yang art base, maksudnya artnya yang kayak Base base set. set, tapi ini yang reprint pada 2016 Evolution. Yang menarik adalah memang ini adalah nilainya PSA 10. 10, berarti itu tinggi ya. Ini ya Iya. skor tertinggi ya. Jadi skor tertinggi di PSA adalah 10, di mana untuk dapetin 10 pada edisi per ini sangat sulit. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena kita bisa lihat tuh di PSA bahwa sekarang populasi dia yang udah di grade, misalnya kartu yang udah di grade oleh PSA sendiri, itu kurang lebih ada 6 ribuan kartu. 6 ribuan Charizard Iya, Evolution 6 ribuan kartu ini spesifik. Dan dari 6 ribuan sekian itu cuma sekitar 160-an yang dapat nilai 10. Jadi bisa dibayangin kurang dari 3% yang mencapai nilai 10. Jadi Dan salah satunya di lu. ya, kebetulan ya. Begitu. Jadi itu salah satu menariknya kartu ini dengan nilai 10. Oh, oke. Ini kebetulan gue juga ada nih apa ya yang Charizard Evolutions nih. Oke. Ini mungkin kita bisa sekalian bandingin kali ya. Bisa, ya. Bisa langsung di apakah kartunya Hyper Potatoes ini bisa dapat 10 gitu kan? Ya, bisa langsung di-compare aja. Bisa kan kita lihat di sini nih centeringnya. Oh, kelihatan banget atasnya. Kelihatan kan? Sempit banget punya gue. Ya, atas ini udah akan mempengaruhi centeringnya. Iya. Nah, kemudian edges-nya itu memang harus dilihat lebih detail lagi. Biasanya di bawah kaca pembesar atau dengan lampu yang cukup gitu. Nah, jadi bisa dilihat ini kayak misalnya ada titik-titik putih seperti ini gua kelihatan gitu ya. Tuh, iya. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi biasanya sih begitu kita udah bisa lihat itu ada minus, itu pasti akan ketangkap oleh mereka bahwa ya itu memang akan menjadi pengaruh ke skor. Tetapi apa yang kita lihat ternyata nggak ketemu, bisa aja oleh mereka akan terlihat gitu. Oh iya. Jadi begitu kita udah ngelihat ini ada flow-nya, ada kurangnya, ya itu udah pasti nggak akan mempengaruhi. Nah, tapi kita udah pede banget nih, misalnya dapat 9-10, tapi ternyata setelah di grade belum tentu sesuai harapan kita. Dan itu seringnya seperti itu. Anggapannya karena mereka tuh lebih jeli dari kita. Betul, lah ya. mereka, jadi apa yang kita ketemu aja, mereka pasti ketemu, tapi belum tentu kita bisa ngelihat yang akan mereka lihat gitu. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya kayak saya lihat ini, ya ini misal possible untuk dapat 8 atau 9. Cuma kan kita nggak tahu pada saat mereka teliti lebih lanjut dengan alat mereka yang lebih jauh lebih canggih, itu ternyata mereka dapetin misalnya ada seperti ketekuk atau kayak bekas kuku yang dalam, itu akan mempengaruhi nilai langsung jatuh ke 6. Seperti itu. Itu kayak trauma gitu. Iya. Ada kok. Jadi ada contohnya. Ini kita amanin dulu ya. Ini yang tadi ya berarti. Nah, cara masukin juga biasa begitu udah masukin ke dalam sleeve, kemudian top loader kita taruh, kemudian biasanya saya akan double sleeve lagi untuk top loadernya. Nah, kemudian ini contoh yang saya bilang harapannya tinggi tapi ternyata jadi ini salah satu kartu favorit saya, Giovanni. Ini trainer. Ya, jadi ini adanya memang dari
Team Rocket Special Case. Mm-mm. Memang dia masih dalam rangka 20th anniversary-nya 2016 Oh, 5 itu. tahun lalu berarti. Iya. Mm-mm. Dia memang di case yang spesial, jadi itu di dalam itu ada case-nya sendiri, ada koin emasnya Team Rocket, ada 2 kartu trainer yang ini dan juga ada yang satu gambarnya Jesse James. Oh, Jesse and James. iya, Nah, iya. nah, itu memang sekarang juga nilainya sangat tinggi untuk dalam kondisi shield aja bisa mencapai 6 ribuan Oh, mungkin. oh iya, gue pernah lihat tuh yang koper Iya, Team Rocket itu betul, ya. betul. Iya, iya. Nah, ini isinya salah satunya dan harapan saya pada saat itu adalah minimal 9 lah. Iya, Nah, apalagi ternyata kartu Jepang ya. dan iya betul karena kartu Jepang. Kondisi saya pegang waktu itu masih shield Iya. dalam kayak promo pack gitu. Iya. Setelah saya buka kirim ternyata didapatkan surface-nya 5,5. Oh iya, ini surface Iya, 5,5. 5,5. Padahal centeringnya, edges-nya, cornernya semuanya di atas 9. Iya. Kenapa surface-nya 5,5? Begitu dilihat ternyata, dan ini memang agak sulit banget dilihat ya, bahwa ada seperti begitu saya banyak tanya ke forum-forum luar, itu udah termasuk dalam indentation. Jadi kayak ada suatu bekas marking yang ada kedalaman tertentu, walaupun dia itu cetek ataupun dia semakin dalam makin jelek. Jadi kayak mungkin kena bekas guratan kuku atau apa, iya. itu akan bener-bener jatuhin nilai di surface. Nilainya. Nah, jadi kita bisa lihat ini surface-nya 5,5 dan dia paling maksimal untuk Beckett bisa naik dari nilai paling bawah adalah 1. Jadi kalau ini surface-nya 5,5 ya dia udah mentok nih di 6,5. Mau yang lainnya 10 Mau yang sekalipun, lainnya 10 semua full centering, edges, corner 10 tetap aja mentoknya 6,5. Oh, cuma mentok naik 1. Iya. Wah, iya Jadi sih. ini memang agak sulit, bahkan kalau kita ini pun juga susah ya kelihatannya, tapi kalau diperhatiin ternyata di bagian sini ada kayak garis-garis yang halus, kelihatan tuh kayak beda permukaannya, beda bahwa ketinggian. bahwa kayak ada bekas guratan kuku atau apa, padahal ini pack fresh. Saya nggak tahu itu dari mana, tapi saya buka itu dalam kondisi kayak promo pack ya, atau kayak biasa kita lihat itu kayak kartu-kartu promo Indomaret kan silver, kalau yang promo Inggris atau Jepang tuh dia bening. Nah, seperti itu, dalam kondisi seperti itu buka sendiri, saya langsung masukin sleeve, nggak saya apa-apain, kirim, ternyata Balik-baliknya begini. nggak 10, nggak 9, Oh, iya. nggak 8 tapi 6,5 gitu. Jauh banget sih ya. Dan ini justru bukannya bikin harganya naik, jadi malah ini akan mungkin bikin kalau misalnya targetnya untuk jual malah akan jadi sulit karena udah terlabel 6,5. Oh gitu Ya, ya. itu dia. Jadi membuat grading overall akan meningkatkan nilai atau meningkatkan value, tapi nggak serta-merta begitu di grading udah pasti value-nya naik. Kalau seperti ini dibanding saya waktu itu, misalnya kalau tujuannya memang untuk jual, kalau saya simpen shield, nggak saya apa-apain, nggak saya buka, nggak saya kirim grading, dibanding saya 6,5 ini pasti nilainya akan lebih tinggi pada saat saya simpen shield seperti itu. Jadi nggak serta-merta langsung naik nih kita kirim grade pasti naik, nggak. Oh iya. Jadi iya. ada faktor hoki-hokiannya juga dan segala macam lah. Jadi intinya seperti itu. Nggak serta-merta begitu grading pasti langsung naik. Seperti ini. Jadi ini mungkin harus kartunya bisa berapa ribu dolar. Begitu kejadiannya seperti ini, ya nggak tahu harganya ada yang mau beli atau enggak. Tapi ya memang ini personal collection sih. Tapi ya memang kalau overall kalau memang benar-benar membuat dijual ini akan sulit karena nilainya 6,5. Oh, ini berarti bisa jadi ini juga lah ya, kayak pengalaman lah ya. Iya, ini pengalaman yang bagus banget dan sakit banget gitu. Gitu. Iya. Nah, tapi selain itu juga ada pengalaman yang apa ya namanya ya, yang oke banget juga. Nah, ini kartu yang promo, mungkin beberapa di sini juga ada yang punya sih ya. Maksudnya punya kartunya. Gue punya. Iya. Ini saya kirim, waktu itu juga saya unboxing ini kebetulan di toko ini. Oh, di sini di Iya, online? Wah. bareng sama Koyopi dan segala macamnya. Dan ini begitu dapat langsung saya sleeve, saya kirim dan kebetulan dapat Black label. Black label. Ya ini yang dibilang black label. Dan so far sih yang setahu saya memang kalau black label tuh masih sangat terbatas, apalagi yang punya di Indo untuk kartu Pokemon kayaknya masih jarang-jarang gitu. Iya. Ya waktu itu saya tanya sama agentnya sih, yang waktu itu bantu saya, selama dia kirim bertahun-tahun Beckett, baru sekali ini dia dapat Wah, black label. gila sih kok. Iya, itu ya memang
kayak bikin Black Label tuh sesuatu yang wah, karena dia kirim udah ratusan kartu mungkin, atau mungkin ribuan, saya nggak tahu. Iya. Tapi dia bilang baru pertama kali dapat Black Label. Dapat Black Label. Iya. Wah, gila. Dan langsung pada saat saya submit itu kebetulan dapat 2. Jadi ini Pikachu and Zekrom lagi. iya. Oh Jadi my kayak gosh. kartu Iya, iya, ini. ya. Heeh. Nah, ini tapi Black Labelnya. Kasih Black Labelnya. Iya. Dan memang harga Black Label itu akan berkali-kali lipat dibanding raw-nya, berkali Dibanding lipat. yang ini kali ya. Betul. Yang... Bahkan untuk BGS 10 dan BGS 10 yang maksud BGS 10 yang labelnya gold, iya. sama yang black itu harganya bisa mungkin 5 kali lipatnya atau Wah, bisa bahkan gila 10 sih. kali lipatnya gitu. Wah. Ya. Belum lagi kalau ternyata emang si gold card ini nggak print di Inggris ya. Betul. Nah, ini yang trainernya, yang pasangannya Oh, sih. pasangannya sih Iya. ini. Nah, ini sama kondisinya dalam satu box yang sama, ternyata ini enggak 10 Black Label. Black Label. Dia 10 tapi bukan Black Label. Walaupun dia dalam satu box yang sama, ya mungkin harusnya ya mungkin deketan dan apa, ternyata enggak 10 Black Label juga. Oh, iya sih. Nah, ini juga mungkin yang saya terutama memang suka yang shiny sih. Shiny. Jadi kayak Shining Charizard, Shiny ini tuh memang kayak buat dikoleksi lebih unik aja. Charizard Shiny. Hitam sih, keren. Ya, itu. Nah, ini BGS juga 10. Nah, ini Ini 10. iya, ini juga nilainya kalau BGS 10 sama PSA 10 itu lebih tinggi untuk yang BGS 10. BGS 10. Karena untuk dapat BGS 10 akan jauh lebih sulit dibanding kita dapat PSA 10. Oh, oke. Mereka lebih strict untuk ke 10-nya. Untuk I Beckett. see. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama kayak ini, cuma versi Jepangnya ya. Jadi dia keluar duluan. Ya, ini 10 juga nih. Ya, ini 10 juga. Ya, ini juga harganya lagi makin naik terus. Karena boxnya aja juga udah mahal. CP6 iya. ini. Nah, ini mungkin yang kita semua pada kenal ya. Ini adalah Oh, ini Indo ya? ya. Oh, berarti kemarin tuh aku ada salah ngomong Potato Farm. Yes, kartu Indo tuh udah bisa di-grading ternyata. Bisa. Jadi kartu Indonesia, Oh. kartu untuk bahasa-bahasa yang lain gitu ya, yang nggak diterima di PSA, Taiwan, Thailand gitu-gitu. bisa di-grade di Beckett. Beckett. Ya. Oh. Begitu. Berarti waktunya kita kirim Rainbow Picarom yang Indo bisa di-grading. Nggak ada salahnya. Oh, tapi kalau value-nya gimana nih kok? Kalau sepengalaman lu, value-nya kartu Indo di-grading Biasanya kalau untuk set yang sama, kartu Jepang biasanya nggak semahal kartu Inggris. oh, misalnya kayak Rainbow Charizard-nya gitu lah Iya, ya. biasanya harganya nggak semahal itu. Kemudian kita lihat yang udah-udah, misalnya kayak versi Korea, nggak semahal kartu Jepang. Nah, apalagi bahasa Indonesia memang yang nggak terlalu, maksudnya belum terlalu sepopuler itu. Oh iya, soalnya popularitas lagi sih Iya, supply and popularitasnya. demand. Tapi beberapa kolektor luar ada yang memang dia koleksi berbagai bahasa. Jadi, Jadi- Collects. Ya, kemungkinan akan jadi wordnya bisa gitu. Karena udah pasti orangnya udah pasti tahu, oh sesuai bahwa ini near min. Iya, Nggak cuma orang bilang near min dalam kondisi raw ternyata ada ketekuk, itu bukan near min lagi. Iya, gitu. ketekuknya. Bisa jadi 6,5. Nah, ini pun kartu dari pack fresh, kemudian langsung di sleeve dikirim ternyata cuma 8,5. Karena iya. disentringnya cuma 8. Nah, ini contoh 1, contoh 2 sama-sama saya dapat cuma nilai ini segini. Indo juga? Iya, Indo juga. Ini 8,5, 9. Jadi memang banyak susahnya untuk Charizard ini adalah di centeringnya. Iya. Gitu. Nah, Iya, kalau sih. yang benar-benar kayak kartu favorit, kartu kesayangan sih ini. Charizard, base set, first ad, Ya. 8,5. Wow. Jadi Wow. ini benar-benar saya dapat dalam kondisi masih raw. Dapatnya raw. Oh. Jadi raw, saya nunggu prosesnya untuk kirim grading gitu, nunggu berapa lama, deg-degan juga, maksudnya bisa balik gak nih ke tangan gua, kemudian kira-kira dapat skor berapa gitu, dan ternyata ya lumayan memuaskan, saya dapat nilai di 8,5 gitu. Ini pertama kali kirim nih kok. Ini salah satu, mungkin ini kloter kedua yang saya kirim. Oh, oke. Jadi memang Udah ada waktu tumbalnya yang awal-awal, pertama. Iya. Gitu. Jadi Oh. ya ini pengalaman yang berkesan banget. Ini salah satu kartu kesayangan saya. Emang satu untuk dapetin raw-nya aja susah.
kemudian apalagi yang dalam udah kondisi graded gitu. Oh. Ya, ini memang istilahnya holy grail-nya Holy untuk kartu grail-nya ya. Pokemon gitu. Ya, Charizard base set first ed Shadowless. Ya, Wah, dan gila. tick stem. Jadi, Apa? iya, stemnya ini Heeh. ada beberapa versi. Stem first ed-nya? Iya, stem first edition-nya juga ada beberapa versi. Oh. Tick stem itu adalah benar-benar yang paling, istilahnya paling pertamanya yang run. Maksudnya dengan mereka jumlah mass production Mhm. dengan stem first edition ini yang paling pertama. Nanti ada lagi yang namanya tin stem. Kemudian itu biasa yang satu. Oh, berarti di dalamnya first ed sendiri masih ada ada lagi kategori-kategorinya betul, lagi. betul. Kalau memang kita mau teliti lagi banyak gitu. Oh, terus yang tick stem ini yang paling high Istilahnya end. paling 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 ininya. topnya. Iya. Gitu. Wow, gila keren sih, keren Iya. abis ini. Apa nih Hyper Potatoes first like? jadi sangat tertarik. Kalau buat invest nih, Mm-mm. gue tuh kemarin dapat info juga kalau ternyata Seal product juga worth buat diinvest kok. Iya. Menurut Oh. saya juga. Mm-mm. Lu ada contohnya mungkin? Nah, contohnya ini ini salah satu apa ya namanya ya? Ini booster pack dari base set unlimited yang nilainya juga sekarang makin naik gitu. Apalagi dalam Seal product ya menarik sih, menarik. Jadi Ini juga termasuk masih bagus banget ya conditionnya ya? ya ini memang kalau untuk kardus ininya ya ketekuk ya ini, Dikit tapi lah. yang paling utama kan adalah si Packnya. booster packnya ini. Charizard lagi gambarnya. Iya. Setahu gue tuh kalau gambarnya Charizard aja udah naikin harganya kan? Betul dan Wah. untuk pack ini sendiri pun juga ada gradingnya sendiri. Bisa juga di grading. Bisa Jadi di-grading dalam juga? kondisi pack kita kirim grade juga ada untuk PSA. Cuma itu udah level yang lain lagi. Saya belum punya pengalaman itu. Tapi bisa aja gitu. Jadi semua koleksi lu bisa makin lebih terjaga kondisinya gitu begitu kan, saat begitu di-grading. di grading. Mm-mm. Nih kita ngomongin vintage pack ya Pak ya. Mm-mm. Jadi minggu lalu abis gua upload video yang unboxing mystery box itu, ternyata ada salah satu subscriber gua tuh yang emang tertarik buat invest Pokemon. Terus dia nge-DM gua di Instagram, Mm-mm. bilang mau ngirimin fosil, booster pack fosil, Yang unlimited first edition. first edition. Dia sih bilangnya gitu. Awalnya gua pikir kayak, gua ragu lah, cuma habis ngobrol-ngobrol dikit, Mm-mm. kayaknya legit nih ya. Ya udah gua kasih alamat, si Kimi beneran dong. Wah iya beneran. Ini legit kan ya? Iya Gue harusnya. belum pernah lihat vintage nih, gue mau consult ke lu nih. Seharusnya sih kalau dilihat ya memang bener ya first edition dan legit ya, maksudnya bukan yang abal-abal kayak pack 10 ribuan. Iya, depan aja. Ini legit. Wah, Iya. Speknya. Jadi dia kalau salah 3 gambar sama Aerodactyl sama 2 lagi apa gitu. Warnanya begitu. Jadi kayak Ah. packnya kayak gimana gitu kan. Iya, iya. Meyakinkan kan. wah. Tapi emang warnanya begitu. Terus dia suruh gua unboxing di channel Jadi ini bakal dibuka di sini bakal sekarang? dibuka. Wow. Ya, nah terus mungkin gue pikirnya kayak kita lagi ngomongin soal grading, soal Hmm. investasi Pokemon, jadinya ya why not kalian kita buka di sini. Keren banget sih. Itu pengalaman yang berharga banget. Gue juga belum pernah buka secara langsung Ah, iya. box vintage, apalagi yang ada first edition ya. Jadi Oh, iya? Iya, jadi kan itu satu untuk dapetin gak gampang dan harganya juga udah lumayan mahal. Mungkin kalau nanti dicari, kalau kita keep ini dalam seal, maksudnya kita buka, dibanding kalau kita buka ternyata nggak ada apa-apa isinya, Iya. itu jauh mendingan kita simpen seal aja gitu. Oh gitu. Kalau kita buka nih, ternyata Ah. nggak ada holonya, nggak ada apa-apanya, nggak ada kartu yang menarik, Heeh. ya udah worth nilainya akan turun sangat jauh dibanding kita simpan begini aja gitu. Iya. Jadi begitu ada orang yang minta ini dibuka oleh lu, ya berarti sih ya keren banget tuh orang. Susutan ya. Iya, dia, benar-benar. dia minta nggak mau disebut sih namanya. Jadi ya ini dari salah satu subscriber. Thank you banget yang udah kasih aku kesempatan buat unboxing vintage pack ya. Ini kemarin sih gua sempat lihat-lihat harga packnya yang first ed Mhm. hampir 10 juta sih. Wow, ya nggak salah sih, ya Emang segituan. ya memang mahal sih gitu, apalagi first edition walaupun fosil ya, apalagi base set gitu, ya memang mahal apapun yang first edition. Pokemon pada saat era WTC itu mahal. Iya.
Yaudah, kita buka aja kok ya. Boleh. Kalau itu ya. Oh, wah ini gue takut nih, gue pegang packnya aja takut semua. Kayak masih siapin dulu sleeve-nya kali ya. Coba ntar saya. Oh bantuin iya, ambil ya. udah. Itu Oh ya. ya, Oke. sip. Ini kita buka. Gue takut banget nih sumpah. Hati-hati potong. Enggak, kita pakai gunting di ujung banget aja kali ya. Kita ini udah kartunya udah kita turunin. Gue gunting ya. Tenang. Nggak boleh tremor nih. 10 juta. Semoga memang ada kartu foilnya ya. Semoga ya. Paper Potatoes Poketuber Indonesia pertama yang unboxing vintage pack. Oh iya, kayaknya yang bener ya. Kayaknya iya ya. Nggak pernah ngelihat mereka buka ada YouTuber Indo yang buka pack Vintage pack ya. Semoga aja memang. Oh, Wow. balik. Oke, harusnya ini kartu original. Ya, Ya. kalau di belakang sih kelihatan original ya, Pak. Original. Kita lihat ya. Ini ada Tentacool first edition. Oh ya. Ini langsung di sleeve aja Oke, apa kali ya, Pak? saya bantu ya. Boleh, thank you banget. Gue takut banget semua. Terus kita ada Ekans. Saya taruh di sini ya. Boleh kok. Oke. Nanti biar bisa dibalikin ke orangnya. Terus di sini ada Zubat. Ini artnya klasik banget sih. Iya. Ini tahun berapa ya? 2000. 97, 99. Oh, 99 ini. 99. 99 tuh gue masih TK. Terus kita ada Slowpoke. Wih, gila. First edition coy. Ini foilnya di tengah juga nggak ya, Pak ya? Aduh, belum pernah ngebuka jadi nggak hafal. Oh, iya. Kalau yang modern kan biasa di 4 di belakang. Iya, 4 di belakang. Kalau ini kayaknya nggak mungkin dia setelah energi itu Kalau nggak salah 2 apa 3 dari bawah. Oh, oke. Setelah energi. Tapi kita nggak usah putar lah ya, takut. Oke. Terus kita ada Shoulder. Ini semua illustrator. Oh, Mitsuhiro Arita nih si ilustratornya Si Charizard. Legend, iya. Legend. Oke. Semua kondisinya gimana? Oh, ada trainer card. Oke, trainer. Gambler. Gambler. Oke. Ini bagus kok. Mm-mm. Gue nggak tahu ini bagusnya ya. Krabby. Oke. Belum ada kartu energi ya dari tadi ya? Belum. Ini masih Apa bulat ada- tuh common ya berarti ya? Ya. Dia ada kartu energi. Ini kayaknya nggak ya? foil deh. Mana? Patternnya ini kayak agak beda warnanya. Coba kita lihat. Oh. Yang mahal tuh Coba paling bawah. Paling Dragonite ya? Paling bawah mahal bintang. kayaknya kalau untuk Kalau fosil bintang rare-nya. Dragonite kalau nggak salah. Dragonite ya? Iya. Kalau paling bawah bintang rare. Dragonite. Kabutops. Oh, ini juga. rare. Tapi Bintang ini ya? juga mahal ya setahu gue ya. Yang foilnya sih setahu saya Tapi juga ini nggak lumayan foil mahal. sih. Ada yang foil ya? Ada. Oh. Terus ada Tentacool. Berapa kartu lagi? 2 ya? Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ke 8 berarti. Masih Ada 11 ada kan? 3, 11 ya? Iya. Oke. Sandslash. Waduh, ini mana foilnya? Ini terakhir nih, kalau nggak salah. 3 uncommon, 1 rare. Golbat. Dan Habis. habis. Oh, berarti rare-nya Ada- si Kabutops tadi. Oke. Bintang nggak? Bintang. Ya, rare itu. Oh. Rare itu kalau dulu. Thank you. Oke. Wah, gila. Kita unboxing 10 juta, cuy. Kalau dari penilaian lu gimana nih kok hasil pack ya? Kalau dilihat Hmm. kondisinya sih lumayan bagus ya. Oh. Cuma ya memang disayangkan aja itu kita nggak dapat foilnya. Oh. Let's say kalau misalnya kita dapat si Kabutops ini Heeh. dengan foil dan mungkin kita dapat misalnya minimal PSA 9, Mm-mm. rasanya itu akan worth banget buat dibuka. Tapi Oh, itu yang kayak oke. saya bilang kayak misalnya kayak seal product, Heeh. booster pack Iya. kita buka dan kayak sekarang nggak dapat foilnya. Nah saya kurang tahu deh apakah istilahnya bisa balik modal. Balik modal lah ya. Tapi ya gimana pun juga ini adalah pengalaman yang berkesan. Iya sih banget sih. Buka yang umurnya mungkin pada saat kita itu umur masih berapa dan ini umurnya udah sekian tahun dan ini masih lumayan maksudnya Bagus sih. Ini kondisinya. karena masih bagus banget.
Iya. Ya cuma ya itu aja sayangnya nggak dapat foil, tapi gimana pun juga ya pengalamannya berharga banget sih. Berharga banget, gila sih kok. Gua thank you banget Mysterious Poke Sultan. Ini mungkin kita balikin ke pack, gue balikin ke packnya dulu deh. Nah itu jadi hari ini banyak banget yang jadi. Kita udah bahas tentang grading, tentang investasi, kartu-kartu apa aja yang worth buat di grading, prosesnya gimana, caranya gimana, nunggunya berapa lama, sampai kita ngomongin seal product dan unboxing Fossil First Edition di channel ini. Gila. Oke, jadi kira-kira dari Ko Anton nih ya, sebagai orang yang udah koleksi graded nih, mungkin ada beberapa pesan-pesan mungkin ke buat teman-teman yang baru tertarik atau mau mulai untuk grading gitu ya. Ada saran-saran mungkin? Sarannya sih ya mungkin ya intinya pertama ya memang satu ya memang ada memang hobi untuk koleksi kartu itu sendiri. Tujuannya awal mungkin akan untuk koleksi, kemudian begitu suka dan mau memang kondisinya terjaga, beli kartu grading atau kita nge-grade kartu tersebut, itu adalah opsi yang paling bagus. Jadi memang kondisinya nggak akan berubah-berubah karena dia juga udah teraman dalam kondisi slab. Kemudian kartu grading itu sendiri mempunyai potensi untuk di kemudian harinya lebih semakin naik value-nya dibanding kita dengan pegang raw aja. Karena balik lagi pada saat kita pegang kartu raw, kita bilang itu kondisinya bagus, orang lain belum tentu percaya itu kondisi bagus. Sedangkan kalau begitu udah di grading, orang itu udah standar nilainya seperti itu, memang bagus ya bagus gitu. Gitu. Jadi pesan saya sih kalau memang udah ada kartu inceran, udah ada yang dipengenin, ya beli grading itu sesuatu yang disarankan sih. Langsung beli yang grading ya? Beli grading atau kirim grading itu adalah sesuatu yang disarankan. Jadi saya waktu itu mulai dari 1, 2, 3 ya akhirnya sampai jadi punya lumayan banyak. Dan saya merasa sampai sekarang nggak ngerasa rugi sih, jadi justru merasa untung saya dulu bikin keputusan yang tepat bahwa beli atau kirim grading. Ya, jadi menyimpan koleksiannya dalam bentuk graded. Iya. Cuma kalau misalnya memang mau spesifik buat pengen nilainya bagus gitu, memang gue pengen Pikachu-nya yang PSA 10, mendingan beli langsung PSA 10 gitu. Saya kalau ada kesempatan sesuai budget dan ada langsung. Karena nggak perlu repot nunggu. Nggak usah perlu repot nunggu, udah pasti. Iya. Iya. Itu jadi teman-teman itu take home message-nya ya dari Ko Anton sebagai yang udah lebih expert lah di bidang koleksi dan juga lebih jago di kompetitif men-sliding Vikarom saya. Gue masih terngiang-ngiang, gue nggak bisa tidur mulu bikin sintetis. Ya jadi itu ya take home message-nya teman-teman. Buat teman-teman yang mau mulai koleksi, jangan takut untuk mulai. Ini ya everything won't happen if you won't start lah ya. Ini kayak gue sendiri juga udah sangat tertarik untuk mulai koleksi kartu-kartu graded sih. Ini 5 kartu yang ada di sini mungkin mau gue kirim buat grading, sama ya kalau mungkin amin ada rezekinya satu kartu dream card-nya gue ya kok ya. Itu Pikachu Gold Star graded. Itu ya, 9 atau 10 sih. Harganya juga udah luar biasa. Udah bisa Avanza ya? Avanza bekas dapat lah ya. Karena memang mahal. Oke, ya sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget Ko Anton yang udah hadir di sini mau temenin. Habis ini kita mau lanjut turning Mega Gym Battle. Sip. Ini bawa ketemu lagi nih. Ini hari ini gue harus menang dari kelinci ya Ko Anton. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes signing out. Bye.